Bismillahirrahmanirrahim. Hukum asal gambar bernyawa. Maka ketahuilah jemaah sekalian, secara hukum asal dan secara global, ulama Islam dari seluruh mazhab tidak ada perbedaan pendapat bahwa membuat gambar bernyawa adalah hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Ini secara hukum asal dan secara global. Namun dalam perinciannya nanti akan kita sebutkan insyaallah perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Tapi secara global ulama sepakat gambar bernyawa pada dasarnya adalah haram dan termasuk dosa yang sangat besar. Dalilnya apa? Insyaallah ta'ala kita akan menyebutkan 10 dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan pembatasan, hadis-hadisnya masih sangat banyak yang menunjukkan kepada kita ini permasalahan penting untuk dipahami. Karena saking banyaknya hadis berbicara tentang ini. Sangat banyak hadis berbicara tentang masalah gambar bernyawa. Ini menunjukkan kepada kita penting untuk dipahami dengan baik. Di antaranya yang akan kita sebutkan pada kesempatan ini adalah 10 hadis, mayoritasnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tingkatan hadis yang paling sahih, yang disepakati kesahihannya oleh seluruh ulama Islam apabila diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun." Sesungguhnya di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang membuat gambar bernyawa. Perhatikan jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Ini tidak main-main ancamannya. Termasuk orang yang paling keras azabnya di hari kiamat. Hadis yang kedua juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar bernyawa ini, mereka akan diazab di hari kiamat seraya dikatakan kepada mereka, hidupkan yang telah kalian ciptakan. Subhanallah. Mereka diazab kemudian dipaksa untuk menghidupkan apa yang telah mereka ciptakan atau mereka buat. Tentu mereka tidak sanggup melakukannya, tapi itu bagian dari azab yang akan ditimpakan kepada mereka. Hadis yang ketiga diriwayatkan Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man sawwara suratan udziba wa kullifa an yanfukha fiha wa laysa binafikhin." Barang siapa membuat satu gambar bernyawa, maka dia akan diazab dan dia akan dipaksa untuk meniupkan ruh padanya, padahal dia tidak sanggup untuk melakukannya. Hadis yang keempat diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa sakit beliau diceritakan oleh dua orang istrinya, yaitu Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhuma, tentang sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah. Negeri Habasyah dahulu
sebelum ada kota Madinah, para sahabat radhiyallahu taala anhum berhijrah ke sana. Di antara yang pernah berhijrah ke sana, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu taala anhumah. Mereka pun menceritakan sebuah gereja milik orang-orang Nasrani yang mereka lihat di negeri Habasyah. Gereja itu mereka namakan Gereja Maria. Kemudian mereka berdua menceritakan fadzakarata min husniha wa tasawira fiha, tentang indahnya gereja tersebut dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu faqal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sedang sakit mengangkat kepalanya. Padahal beliau sedang sakit karena ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Beliau angkat kepalanya, kemudian beliau bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjidah." Mereka itu apabila wafat orang soleh di tengah-tengah mereka, mereka akan membangun tempat ibadah di kuburannya. Summa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka buat gambar-gambar itu di dalam rumah ibadah tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallahi ta'ala. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, di antara sebabnya mereka membangun tempat ibadah di kuburan dan membuat gambar bernyawa. Hadis yang kelima juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin ma wa qad satartu sahwatan li bikiramin fihi tamathil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja datang dari sebuah perjalanan. Dan di rumah aku telah menutup sekat di rumah dengan sebuah kain hijab. Pada kain itu ada lukisan-lukisan gambar bernyawa. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talawwana wajhuhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat lukisan tersebut, berubah warna wajah beliau. Artinya beliau marah. Wa qala ya Aisyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai Aisyah, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah, yaitu dengan cara membuat gambar-gambar bernyawa. Mereka disebut orang-orang yang mencoba untuk menyaingi ciptaan Allah. Faqalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, faqata'naha faja'alna minha wisadatan aw wisadatain. Kami pun mencopot, memotong kain tersebut, lalu kami jadikan satu bantal atau dua bantal. Wa fi riwayatin qalat, dalam riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fil baiti kiramun fihi suwar fatalawwana wajhuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah, dan di rumah ada kain yang padanya ada gambar-gambar bernyawa. Maka berubah wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau marah. Summa tanawala sitr fahatakahu. Kemudian beliau ambil kain hijab tersebut, lalu beliau robek. Beliau rubah fungsinya untuk menghilangkan gambar bernyawa yang ada tersebut, yang ada di situ. Waqal, dan beliau bersabda,
min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Di antara yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah yang membuat-buat gambar-gambar bernyawa ini. Ini hadis yang ke-5. Hadis yang ke-6 diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Talhah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala tasawir." Para malaikat tidak akan memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa. Dua hal yang dilarang di dalam rumah. Tidak boleh ada di dalam rumah. Apa akibatnya kalau ada dalam rumah? Malaikat tidak mau memasuki rumah kita. Para ulama menjelaskan, maksud malaikat di sini adalah malaikatur rahmah. Para malaikat yang Allah tugaskan untuk menebarkan rahmat. Jadi jemaah sekalian, jangan kita sendiri yang menghalangi rahmat Allah masuk ke rumah kita. Kita sendiri yang menghalangi malaikat masuk ke rumah kita. Kalau malaikat nggak masuk, siapa yang masuk? Setan-setan. Jadi, ini diantara bahayanya dijelaskan dalam hadis yang mulia ini. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran. Mengapa malaikat tidak mau masuk? Karena ada maksiat. Maka kita khawatir ini berlaku untuk semua maksiat. Apalagi kalau maksiatnya lebih besar. Maka kita sama saja menghalangi malaikat rahmat masuk ke rumah kita. Maksiat-maksiat yang lain kita juga harus khawatir. Ada musik-musik misalkan. Atau maksiat yang lainnya. Ini akan membuat malaikat rahmat tidak mau memasuki rumah kita. Ini yang ke-6. Yang ke-7. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari seorang tabi'in, Sa'id bin Al-Hasan. Sa'id bin Al-Hasan. Qala, beliau menceritakan. Ja'a rajulun ila ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhumah. Pernah datang seseorang kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Faqal, lalu orang itu bertanya, inni rajulun usawwiru hadhihi suwar fa'aftini fiha. Sesungguhnya, aku adalah orang yang membuat gambar-gambar bernyawa ini. Maka berilah fatwa kepadaku. Jadi beliau ini orangnya berprofesi sebagai tukang gambar. Jadi itu pekerjaannya, profesinya. Dari situ dia bisa makan. Sebagaimana disebutkan juga di dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, inni rajulun innama ma'isyati min sun'ati yadi wa inni asna'u hadhihi tasawir. Aku ini adalah orang yang ma'isyahku, penghasilanku, pekerjaanku dari kerajinan tanganku, kepandaian tanganku atau buatan tanganku sendiri. Dan sungguh aku terbiasa bekerja membuat gambar-gambar bernyawa ini. Maka jemaah sekalian, apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kepadanya? Udunu minni, mendekatlah kepadaku. Fadana, dia pun mendekat. Summa qal, kemudian beliau berkata lagi, udunu minni, mendekat lagi. Fadana, orang itu pun mendekat. Hatta wada'a yadahu ala ra'sih. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bisa meletakkan tangannya di atas kepalanya. Perhatikan jemaah sekalian. Kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melakukan itu? Karena ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Seorang muslim tidak boleh menganggap ini remeh, ini permasalahan besar. Yang para sahabat menganggap ini adalah hal yang sangat penting sekali. Karena adanya hadis-hadis yang sangat dahsyat, yang sangat keras, melarang perbuatan ini. Wa qala, lalu beliau berkata, unabbi'uka bima sami'tu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan mengabarkan kepadamu apa yang telah aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar
yuj'alu bikulli suratin sawwaraha nafsan fatu'adzibuhu biha fi jahannam. Setiap tukang gambar tempatnya di neraka. Akan dibuatkan untuk setiap satu gambar yang dia buat, satu nyawa yang akan mengazabnya di neraka jahanam. Jadi jemaah sekalian, makin banyak yang dibuat seseorang, berarti makin banyak juga yang dibuatkan untuknya di hari kiamat untuk mengazab dia. Maka gambar-gambar bernyawa yang dia buat, Allah jadikan memiliki jiwa lalu mengazab dia. Na'udzubillah. Kemudian jemaah sekalian, setelah menyampaikan hadis Nabi SAW, perhatikan apa nasihat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa in kunta la budda fa'ilan. Kalau kamu terpaksa harus menggambar karena itu pekerjaan kamu, fasna'is syajar wa ma la nafsa lahu. Maka buatlah pepohonan dan apa saja gambar yang tidak bernyawa. Perhatikan jemaah sekalian, ini petunjuk para ulama dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ketika mereka melarang manusia, mereka berusaha memberikan solusi. Solusinya ada. Buat pepohonan, boleh juga buat matahari, bulan dan bintang digambar. Jangan buat yang gambar memiliki nyawa. Jangan membuat gambar yang bernyawa. Baik. Ini hadis yang ke-7. Hadis yang ke-8. Juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Hadis qudsi. Wa man azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu dzarrah aw liyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mencoba untuk menciptakan seperti ciptaanku? Maka hendaklah mereka menciptakan seekor semut, atau menciptakan sebuah biji, atau menciptakan sebuah butir gandum. Kalau memang mereka mampu, silakan. Allah tantang. Tentu mereka tidak bisa. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Kata Allah dalam hadis qudsi ini, siapakah yang lebih zalim daripada mereka? Maka mereka termasuk makhluk yang paling zalim, yang membuat gambar-gambar bernyawa, melakukan sesuatu yang tidak pantas mereka lakukan. Hadis yang ke-9 diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Atani Jibril faqala inni kuntu ataitukal barihah. Malaikat Jibril mendatangi aku, lalu berkata, sesungguhnya wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi engkau tadi malam. Falam yamna'ni an akuna dakhaltu alaikal baital ladzi kunta fihi. Tidak ada yang menghalangi aku memasuki rumah yang engkau berada di dalamnya, illa annahu kana fi babil bait timthalu rijalin. Bahwasanya di pintu rumah ada gambar bernyawa dalam bentuk manusia laki-laki. Wa kana kiramu sitrin fihi tamathil. Yang kedua, di kain hijab rumah juga ada lukisan gambar bernyawa. Wa kana fil baiti kalbun. Dan yang ketiga, di rumah itu juga ada anjing. Kemudian lihat apa perintah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi malaikat Jibril nggak mau masuk rumah itu, padahal di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan jemaah sekalian, bagaimana lagi dengan rumah kita? Di rumah yang padanya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril nggak mau masuk. Karena adanya kemungkaran yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin belum menyadari. Tapi malaikat Jibril yang mengetahui, beliau tidak mau masuk. Lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang harus beliau lakukan terhadap 3 kemungkaran itu. Kata beliau, kata malaikat Jibril,
famur bi ra'sit timthal falyuqta. Maka perintahkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala gambar bernyawa atau patung manusia laki-laki itu hendaklah dicopot, kepalanya dilepaskan. Wamur bisitri fayuqta, dan perintahkan kain yang ada gambar bernyawa juga digunting, dipotong untuk dihilangkan gambar bernyawanya. Faja'ala minhu wisadatain manbudhatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadikan dari kain yang ada gambar bernyawanya tadi itu 2 bantal yang terpisah. Baik, ini yang ke-9. Kisah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya beliau tidak memasuki rumah yang padanya ada gambar bernyawa. Begitu pula ada anjing. Iya. Dan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu malaikat Jibril memerintahkan kepada beliau sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena beliau bertugas menyampaikan wahyu. Hadis yang ke-10. Ini hadis yang terakhir yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Diriwayatkan Imam Muslim dari tabi'in yang mulia Abul Hayyaj Al-Asadi rahimahullahu taala. Beliau berkata, qala li Aliun radhiyallahu anhu. Berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoi beliau. Jadi Abul Hayyaj Al-Asadi ini adalah salah seorang pekerja Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi presiden di zaman itu. Maka kata Abul Hayyaj Al-Asadi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, engkau akan aku utus untuk sebuah misi sebagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutusku. Apa misinya? Alla tada'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kamu biarkan ada gambar bernyawa kecuali kamu hancurkan. Dan jangan kamu biarkan kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan. Yaitu kembalikan seperti bentuk aslinya. Perhatikan jemaah sekalian. Ini perintah pemimpin negara. Yaitu Rasulullah SAW dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka kita bisa memetik pelajaran dari sini. Ini termasuk kewajiban pemimpin negara. Menghancurkan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa dan mengembalikan kuburan-kuburan yang ditinggikan seperti semula. Seperti aslinya sebelum dibangun. Dan di sini juga kita bisa memetik pelajaran yang berhak melakukan itu. Kalau gambar bernyawa atau patung atau lukisan itu bukan milik kita, dan kuburan itu bukan milik keluarga kita, yang berhak melakukan itu adalah pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat, jangan kita lihat patung milik tetangga kita lalu kita yang mau menghancurkan, tidak boleh. Tapi kita nasihati mereka, biar mereka hancurkan sendiri. Dan percuma juga kalau kita hancurkan, dia nggak paham, nanti dia beli lagi. Nggak ada gunanya. Begitu pula yang menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan adalah pemerintah. Kecuali kalau kuburan orang tua kita sendiri misalkan, dan tidak memunculkan fitnah yang lebih besar atau mudarat yang lebih besar di tengah keluarga, kita rubah kuburan orang tua kita yang sudah terlanjur dibangun, kembalikan ke bentuk aslinya. Tapi kalau bisa memunculkan mudarat yang lebih besar di tengah-tengah keluarga atau di masyarakat, maka ditunda. Ini kalau milik kita sendiri atau orang tua kita sendiri. Tapi kalau milik orang lain tidak boleh kecuali pemerintah. Iya. Ini pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Jadi subhanallah, Rasulullah SAW sebagai pemimpin, kemudian diteladani oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai pemimpin, memerintahkan kepada pekerjanya
untuk menghancurkan semua gambar-gambar bernyawa yang ada di seluruh penjuru negeri dan menghancurkan kuburan-kuburan yang ditinggikan. Maksudnya dikembalikan seperti aslinya. Yang kita khawatir jamaah sekalian, kalau Rasulullah SAW atau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu andai hadir di zaman ini kemudian memerintahkan seperti itu, jangan-jangan dituduh Wahabi. Subhanallah. Ya. Karena itu diantara yang mereka marah kepada pemerintah Arab Saudi. Kata mereka, menghancurkan kuburan para sahabat, menghancurkan kuburan para wali. Padahal itu memang perintah Rasulullah SAW. Dan diteladani oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dan Sufiyah hari ini? Sufiyah mengikuti Syiah. Orang-orang Syiah yang mengaku-ngaku cinta kepada Ali, pengikut Ali, mereka yang justru membuat kuburan-kuburan menjadi megah. Kuburan ditinggikan dan diagungkan. Seperti kuburan Al-Husain di Karbala di Irak. Mereka buat jadi megah. Bahkan bukan hanya itu, mereka berbuat syirik padanya. Mereka tawaf di kuburannya. Mereka berdoa kepada beliau. Padahal mereka mengaku-ngaku sebagai pengikut Ali. Dan Ali sendiri memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan tersebut, kembalikan seperti bentuk aslinya. Jadi mereka adalah hanya mengaku-ngaku saja pengikut Ali, pencinta Ahlul Bait, tapi amalan mereka menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Ali bin Abi Thalib sendiri dan Ahlul Bait dan Rasulullah SAW. Baik, jemaah sekalian, inilah pembahasan bagian yang pertama.